Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang tuntutan hukuman mati anak buah kapal gara-gara masalah penyelundupan narkoba di kapalnya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Fandi Ramadan, anak buah kapal Sea Dragon yang menyelundupkan sabu hampir 2 ton dituntut 2 hukuman ton, mati. Namun pihak 2000 keluarga kilo. mengklaim Fandi tidak mengetahui kapal mengangkut narkoba. Lalu bagaimana seorang mantan hakim melihat kasus ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Profesor Dr. Binsar M. Gultom, ahli hukum pidana HAM Uninsula Semarang, dan Hakim Kopi Sianida berpengalaman 36 tahun menjadi hakim. Selamat Udah malam, lama. Prof. Binsar. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung. Prof Binsar, sejauh mana klaim terdakwa dan pihak keluarganya yang merasa bahwa Fandi ini dijebak karena baru bekerja 3 hari sebagai ABK di kapal Sea Dragon ini dan mengaku tidak mengetahui sebetulnya kapal itu membawa apa begitu. Ternyata kan membawa 2 ton sabu. Seberapa besar sebetulnya bobot pembuktiannya Prof untuk bisa meyakinkan hakim? Ya, terima kasih. Ini bukan soal baru beberapa hari bertugas di sana ya. Tetapi di sinilah satu tugas berat seorang hakim di dalam memutus, mengadili dan memutus suatu perkara. Ada dua. Pertama, tugas hakim di sini yang berat, bagaimana cara hakim menggali berbagai alat-alat bukti, saksi, barang bukti, itu apakah saling bersesuaian atau tidak nanti, hakim akan menilai di sana. Baru yang kedua, setelah sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa si terdakwa itu adalah pelakunya, seberapa berat stratmat atau berat ringannya yang akan dijatuhkan hakim. Begitu. Jadi sekarang di sini kan ada dua versi. Sekarang yang pertama dulu ya, bagaimana hakim berpandangan untuk mencari, menggali alat-alat bukti tadi. Kebenarannya seperti apa sih? Karena ada dua versi pendapat. Satu, pendapat jaksa penuntut umum. Ya, telah menuntutnya dengan surat dakwaan yang saling berkombinasi ya, 114 ayat 2 saya lihat, dan saat itu mengenai pengedar, dan 132 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu. Jadi ini yang harus dibuktikan, seperti apakah permufakatan jahat di 132 itu dan pengedaran itu akan diketahui dulu siapa pemilik barang itu di Thailand. Lalu yang mau dituju ke Filipina itu siapa penerima. Jadi otak intelektualnya ini harus jelas diatur di dalam surat dakwaan. Ini delik material, harus secara cermat jelas peranan masing-masing para terdakwa ini. Karena yang keberatan kelihatannya di sini hanya satu orang. 6-6-nya atau 5 orangnya itu semua kan dituntut pidana mati. Ini baru tuntutan. Ya, jadi tenang saja dulu dalam hal ini belum putusan. Ya. Nah, dan biasanya jaksa di dalam menuntut itu ada dulu rentut, rencana tuntutan, yang harus mendapat persetujuan dari atasannya. Setelah itu barulah keluar tuntutan. Jadi adalah menjadi hak prerogatif daripada jaksa penuntut umum untuk menuntut seberapa beratnya tuntutan itu. Namun nanti hakim yang akan menilai. Lalu penasihat hukum atau terdakwa pasti akan mempunyai satu pembelaan akan dirinya, bahwa bukan aku pelakunya. Saya tidak seperti ini. Oke, tapi sejauh mana kebenaran pembelaan itu, hakim juga nanti akan menilai. Apakah betul seperti itu, dia tidak tahu kalau itu sebelumnya narkoba di dalam peti tersebut. Bukankah menurut versi jaksa
sempat dengan Kapten Pak Samosir itu terbang ke Thailand. Di sana melakukan satu, ya katakanlah dulu bargaining atau negosiasi, akan memasukkan sebanyak 2 ton itu barang tersebut. Bahkan menurut versi jaksa Kapus Pen Kejagung, itu ada yang ditempatkan di haluan kapal dan dekat mesin kapal itu sendiri. Bahkan uangnya sudah menerima imbalan atas itu. Makanya di tengah jalan terjadilah ya pemasukan barang itu. Jadi yang menjadi pertanyaan buat kita dan jadi kayak dari hukum di Indonesia itu kayak gitu. Jadi ada dua arah gitu. Pertama dari hakimnya bagaimana, sama dari yang tertuduhnya tadi gitu. Apakah dia benar-benar melakukan atau emang kejebak gitu. Jadi korban juga di sana. Kayak misalnya kasus misalnya ini ya, pemerasan sama suap gitu. Kalau suap kan dia dua arah tuh. Jadi dua pelaku, ada dua pihak yang bermain di sana. Jadi ada negosiasi, ada kerjasama, ada saling kolaborasi gitulah, itu suap menyuap gitu. Tapi kalau misalnya pemerasan itu satu arah, jadi satu pihak menekan pihak yang lain yang misalnya untuk bayar sesuatu atau untuk membuat tindakan sesuatu. Jadi ada pemerasan di sana. Ya jadi nanti dibedakan tuh nanti apakah dia itu menjadi korban gitu atau ikut berkolaborasi atau bekerja sama dalam kejahatan. Gitu. Kalau misalnya ikut kerjasama berarti mereka akan terseret gitu dengan hukuman yang berlaku seperti pengedar narkoba gitu, karena ada pengetahuan atas barang haram tadi gitu. Kalau misalnya emang nggak tahu dan emang dijebak gitu ya, berarti dia korban gitu ya. Jadi mungkin bisa diringankan atau bisa dihilangkan tuntutan atas hukumnya tadi karena ketidaktahuan, dan dia juga menjadi korban di sana gitu. Jadi antara jadi korban atau pelaku itu nanti dibuktikan melalui itu pertahanan atau defense-nya dari yang tertuduh ini gitu. Kalau misalnya bisa dibuktikan oh dia itu nggak bersalah, berarti mungkin bisa bebas dari tuntutan hukumnya. Apakah sungguh betul terdakwa ini mengetahui isinya apa di dalam kardus itu? Di sini hakim akan mempunyai satu penilaian yang betul-betul nanti sangat penting. Ya. Baik Prof, jadi kesesuaian alat bukti dan juga keterangan saksi itu penting bagi hakim menilai dan mempengaruhi keyakinan hakim gitu ya. Tapi jaksa ini kan menuntut hukuman mati berdasarkan fakta persidangan. Lalu bagaimana sebagai mantan hakim menilai tuntutan ini di tengah KUHP baru yang mengusung paradigma keadilan korektif, Prof, rehabilitatif dan juga restoratif, bergeser dari sekedar pembalasan atau retributif. Singkat saja Prof, karena durasi kita tinggal sedikit. Oh, tidak bisa langsung ada intervensi dari pihak luar. Kalau dikatakan minta tolong ini supaya dihentikan atau jangan hukumannya seperti ini, dibebaskan, itu tidak bisa serta-merta. Ya, jadi kalau menurut perspektif hakim di sini, ya itu berikan independensi kebebasan kepada hakim dalam memutus perkara itu. Disinilah nanti hakim akan menilai sejauh mana peranan daripada si terdakwa ini, apakah memang dia tahu sesungguhnya atau tidak. Karena ini dua versi yang saling bertolak belakang, hakim yang mengambil kesimpulan nanti di sana. Nah, jadi kalau misalnya hukum tuh kayak nggak bisa diintervensi dari luar tuh supaya ya biar adil gitu kan. Kalau hakim biasanya lebih tahu bagaimana cara menjalankan hukum. Kalau misalnya kita sebagai orang yang nggak tahu ilmunya gitu ya, cara ngejudge, cara menjadi hakim gitu ya, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi putusan akhirnya. Kalau misalnya bisa mengintervensi itu harus dimaafkan dan sebagainya, itu kan nanti jadi precedence atau jadi permulaan. Wah, kalau misalnya kita bisa mempengaruhi hasil dari keputusan hakim, nanti orang lain gitu mungkin tuntutan berikutnya gitu ya, itu mungkin akan mengintervensi juga gitu. Jadi jangan sampai satu kasus ini itu menjadi presiden atau awal mula untuk mengintervensi dari keputusan hakim. Makanya harus ada tadi ya pemisahan gitu antara kepentingan pribadi sama kepentingan sama umumnya gitu. Kalau misalnya secara umum berarti kan hakim ini memiliki tugas gitu. Kalau misalnya secara pribadi, wah ini keluarga saya ini harus diselamatkan, itu harus dipisahkan. Jadi ya, harus ada profesionalitas gitu antara hakimnya sama yang terdakwa ini gitu. Jangan sampai bisa diintervensi begitu saja, karena kalau misalnya bisa diintervensi begitu saja jadi nggak adil gitu kan. Menurut keluarganya ini dia aman gitu atau tidak bersalah, gara-gara dia korban juga gitu, kayak kejebak
Itu nanti kalau misalnya bisa begitu, nanti kasus-kasus lainnya mungkin bisa dijadikan apa ya, celah untuk menggunakan cara seperti ini gitu. Jadi harus ada independensi tadi ya, supaya terpisah gitu antara masalah pribadi gitu ya, masalah yang kekeluargaan kayak tadi, sama masalah yang umum kayak publik gitu. Karena yang ketangkepnya di sini kan dia membawa narkoba itu gitu. Kalau misalnya terlibat atau tidaknya itu nanti harus dibuktikan. Kalau misalnya dia terlibat, sejauh mana gitu, apakah dia hanya sebagai bawahan saja gitu. Kalau misalnya nggak terlibat, apakah dia jadi korban gitu ya, yang mungkin tidak bisa disalahkan atau bisa hukuman itu diringankan gara-gara ya ketidaktahuan tadi gitu. Ambil sikap itu ada demi keadilan, kan putusan hakim itu ada sifatnya demi keadilan, ya, kemanfaatan dan kepastian hukum. Memang yang lebih diutamakan di sini keadilan. Nah, keadilan yang dimaksudkan di sini itu juga harus sesuai menurut keadilan semua pihak, hakim, Objektif hukum, tuh ya. masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi justru saya minta di sini jangan dulu ada yang mengintervensi perkara ini, biarkan diputus oleh hakim. Saya tidak menggurui hakim seluruh Indonesia dalam hal ini, tapi belajar, mencoba menggali alat-alat bukti yang saling bersesuaian. Makanya disinilah pengamatan hakim melalui petunjuk hakim, adakah persesuaian antara keterangan satu dengan yang lain, saling bersesuaian. Kalau saling bersesuaian, apapun alasannya hakim harus yakin menjatuhkan pidana. Seberapa beratnya, nah disinilah hakim nanti akan menjatuhkan putusannya. Berjenjang. Jadi otak intelektual yang hukumannya yang lebih berat daripada yang namanya turut serta bantu. Iya, sayang sekali durasi kita sudah habis, Prof. Kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Dan iya, kita ikuti bagaimana perkembangan proses hukumnya nanti ya, Prof. Iya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, mohon maaf, Prof. hakim di dalam hal menjatuhkan putusan ini nanti harus bervariasi, tidak boleh pukul rata. Otak intelektual pemilik pengedar ya itu harus lebih berat dibanding dengan yang turut serta melakukan atau turut membantu. Demikian Mbak Sarah. Baik, terima kasih. Jadi kayak hukum tuh nggak bisa dipukul rata untuk semua penjahatnya. Ya tadi kan penjahatnya misalnya yang utamanya ya atau bosnya itu akan berbeda dengan bawahannya yang mungkin hanya ikut-ikutan atau hanya membantu gitu. Jadi yang paling berat ya tadi yang apa ya, memulai atau yang si otaknya ini atau aktor intelektual namanya. Jadi aktor intelektual ini yang memulai kan. Kalau misalnya aktor intelektualnya itu nggak ada, itu yang merencanakan, yang menyelundupkan gitu ya sampai berapa ribuan ton gitu kan narkoba, itu mungkin si anak buah kapal ini akan terbebas gitu atau nggak perlu menjalani hukum seperti ini. Jadi hukuman itu ada tingkatannya juga ternyata ya, nggak sesimpel wah kamu bawa narkoba hukuman mati semuanya gitu, nggak kayak gitu, tapi dilihat bagaimana kasusnya terus nanti beratnya gitu kan sampai ke keterlibatannya juga gitu. Itu yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan apakah dia itu korban, apakah dia pelaku. Kalaupun dia pelaku, seberat apa hukumannya, karena ya tadi menurut keterlibatan juga bisa dikategorikan juga. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari kasus ini ya, penyelundupan narkoba yang menyebabkan si ABK ini tuh dituntut hukuman mati. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.